Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا بالحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعدني محبتك ومعك. Bapak-bapak yang soleh, yang insyaallah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, di hari Sabtu tanggal 13 Juni atau bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1441 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tidak ada taranya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, dan alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita nikmat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan subuh ini Allah telah mengizinkan kita untuk hadir di masjid ini, yang mudah-mudahan masjid ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, zikir berjamaah, dan alhamdulillah kita lanjutkan kaji kita, mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'anul Karim, kitab yang akan menjadikan kita bahagia dunia akhirat kekal abadi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kelezatan dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an ini yang telah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dari alam kegelapan sampai denganlah cahaya terang benderang pada kesempatan ini dengan nikmat Islam yang telah dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersalawat kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan juga kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Siapa saja yang nanti bersalawat terus kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, dan ditempatkan bersama Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru kita dan orang tua kita.
Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini mari kita lanjutkan lagi surat Al-Imran ayat 183. 183. Al-Imran 183 halaman 85. Alhamdulillah wa khairu salihah. Wa ila assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum habibullah. Assalamualaikum nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa liman dakhala bi ajma'in kullu syirrin lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليك يا ملك الزمان وإمام مكان ويصلح المن ويا وزير الكتاب ويا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي وبركاته يا أبو العباس ورحمة الله وبركاته بكرامته وسبيلنا إلى درجة الشيخ المستدين ومعلمنا ومحزبنا ومربينا المسلمين وسلطان أولياء بها الزمن سيدنا محمد عبد الله القادري الزماني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح جميع السلسلة طريق ونصر والجميع طرق وصلنا وترسلطني أولياء الأطلام قدوم العالمين شعب القدير زيدني قدس السر السر وسيد سيد مسلم جنيدي الباقي الشحمة قدير سامة الوفا وسيد سيد الشيخ ثم درس شيخنا الكرام شاء الله مبارك بن محمد ضرورة شيخنا الكريم الشيخ صاحب الوفاة العالمين ضرورة شيخنا الكريم الشيخ محمد بن سلول القادرية الأسفل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وحضر الشيخنا إمام عبد الله بن محمد بن محمد ريس وحضر الشيخنا عيسى عباس بن شرف وعبد الرحمن بن السعيد وحضر الشيخنا مع أبي التمرين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولك المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Surat Al-Imran ayat 182. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله هدى إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا
حتى يأتنا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai 185. Pengajian kita sudah akan memasuki tahun keempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa. Dimulai dengan Februari, tanggal 4 Februari 2017. Alhamdulillah. Kita mulai dari Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarah. Sampai dengan 286 kita selesai. Alhamdulillah. Sekarang tahun keempat ini Alhamdulillah. Sampai dengan dibacakan 185. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atur ya Allah, Kau telah berikan mengizinkan kami semua dapat membacakan Al-Quran. Siapa saja yang membaca, mendengar, menyimak Al-Quran dibacakan, pahalanya sama. Dapat 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf. Bukan setiap ayat, tapi setiap huruf yang kita telah baca. Nggak tahu ada berapa nih ayat yang kita telah baca. Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk dapat menyelesaikan pembacaan Al-Quran ini sampai dengan selesai, sampai dengan 140 surat yang terakhir, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan pada kita untuk bisa mempelajari Al-Quran terus, untuk mengais sisa-sisa hidup kita, sisa-sisa hidup kita, sampai dengan nanti ajal kita merenggut Allah, kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah selesai mempelajari Al-Quran ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar di makhrajul huruf dan ilmu tajwidnya. Allazi al-lam qamariyah. Lamnya tasjid. Lam samsiyah. Lam bertasjid adalah lam. Allazi itu mat tabii. Lazi bukan pakai laji, bukan pakai jim, tapi pakai la. Lazi bukan pakai zai, lazi bukan, tapi allazi pakai za. Mat tabii bila. Alladzina qaf bukan kaf, jadi bacanya di sini matok bi qalu
Matobi di depannya ada alif, jadi bukan matobi lagi, tapi majais munfasir. Bacaannya, harokatnya kita baca 4 ketukan. Qalu harus dipanjangkan karena depannya ada alif. In wajib kun. Innallaha ahida hanya ha besar, bukan ha besar. Ha besar ada di dada. Ahida, oke, hanya ha besar. Ahida, ainnya harus dipastikan. Ain. Ahida ilai itu madlim. Ilaina majais munfasil kan depannya ada huruf alif. Allah matobi nu mina. Nah, nu bukan pakai ain tapi hamzah, bukan bukan, tapi biasa aja nu. Jadi kalau mendengar ada imam membaca salah akan berbeda, nanti makna berbeda. Harusnya pakai hamzah nu-nya. Jangan pakai ain, because ain nur bukan biasa. Nu biasa aja. Allanu mina li rasul atau li rasulin. Hasrah tain bertemu huruf ha jadi disebut izhar khalaq. Jelasin, jangan ditahan. Li rasulin hatta, jangan ditahan. Li rasulin salah. Jadi macam misalnya. Jadi kalau huruf izhar harus jelas. Li rasulin hatta ya'tiyana. Hanya matobi biqur qaf bukan kaf, itu biqurba matobi biqurbanin. Kasrotain ketemu tak disebut bato ikhfa. Jadi kita ikhfanya berdengung. Nah, patah tainya ketemu tak. Jadi bukan jadi kasroh tainya didengungkan, nanti bertemu dengan tak. Banil tak. Nah, jadi enak bacanya. Banil taqulunna qul. Pakai kaf lagi, bukan pakai kaf. Qul, jadi qul. Qul qad itu adalah qad ba to qalqalah sugra, dikolkolkan. Qalqalah sugra. Jadi jangan bacanya qad tapi dikolkolkan. Qad mata tabi ketemu hamzah disebut mad wajib munfasil. Ketukannya ada 6 ketukan. Qad dipanjangkan, jangan pendek. Qad ja'akum izhar safawi. Harus jelas, jangan ditahan kalau izhar safawi. Akum rasul salah. Jadi harus jelas. Akum rusulun, jadi dijelaskan mimnya, mim sukunnya. Rusulun domah tain ketemu mim idgham ma'al gunnah. Ya mim nun waw ketemu tanwin pada tain domah tain kasrah tain dan nun mati ketemu ya mim nun waw disebut idgham ma'al gunnah. Rusulun min nun mati ketemu qaf ikhfa didengungkan min qab, jadi ikhfa min qab. Nah, lagi dengan qalqalah surra ditebangkan. Qab bukan qab, harus qab. Min qabli maqabi
bil alif bersukun la qamariyah. Bil bayyinati wa bil lam samsiyah, lamnya bertasjid. Wa bil ladzi za bukan pakai jim, pakai bukan za. Ladzi za. Wa bil ladzi qul qaf lagi bukan qaf. Qultum tunggal dijar sapa harus jelas. Falima qataltum atau bil wow. Hum izhar sapa jelasin. Hum mati ketemu kaf. Ikhfa didengarkan. Jadi beda kalau pengucapan ikhfa itu gimana depannya hurufnya. Sekarang kita menyekap ingka ingkum mati ketemu tak ikhfa juga tapi suaranya harus ke tak nun matinya ke tak kuntum jadi pas jadinya in kuntum mim bertasdid izhar sapa shadiqin qaf bukan takaf akhir surat akhir ayat disebut mad alif disukun wa in matobi wa in kallaku matobi bil waw wa fa in kallabuka faqad qalqalah faqad kullima rusulum domatain tamwil idgham al-guna rusulum min mati ketemu qaf ikhfa min qab qalqalah sublo tadi jangan bacanya di min qablika mad wajib munfasil ja'u apa bi ja'u bil lam qamariyah lam alnya bersukun bil bayyinati wa zuburi wal lam qamariyah wal kitab apa bi wal kitabil alif lam alif bersukun lam qamariyah kitabil munir badari disukun kalau badari disukun bisa bacanya dua harakat munir boleh badari dibaca majlis mufassir boleh munir boleh dibaca mad wajib juga boleh munir boleh baca dua harakat ini alhamdulillah. Kalau maknanya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 182 ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memulai ayatnya. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata, siapa orang yang berkata itu? Orang yang Yahudi yang telah dimasukkan dalam jahanam yang sebelumnya itu jahanam neraka yang zuqu azabal hariq api yang menyala-nyala yaitu jahanam naudzubillah summa naudzubillah. Jadi orang yang telah dimasukkan dalam neraka yang menyala itu berkata apa yang katakannya itu yang masukkan innallah kata mereka nih kata orang Yahudi berkata innallaha sesungguhnya Allah ahida ilaina telah menjanjikan kepada kami telah memerintahkan kepada kami apa perintahkan kepada kami Allah nu'minar bil rasul janganlah kalian beriman pada seorang rasul kata mereka katanya itu untuk memperdayakan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan supaya kalian tidak suka kepada kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam alasannya terus disampaikan alasan salah satunya ini Allah nu'minar bil rasul jangan kalian
beriman pada seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di Tauratnya harus beriman pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, jangan beriman pada Rasul hatta ya'tiyana, sampai datang pada kami bikurbanin, dengan berkurban ta'kulhun nar, jadi seorang sapi yang dimakan oleh api. Nah, jadi maksudnya pada saat di zaman Nabi Musa ada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mempersembahkan hewan kurban sapi. Jadi pada saat itu dikumpulkan Bani Israel untuk mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sapi itu di tengah-tengah lapangan. Kemudian kalau api tiba-tiba ada datang dari langit api, kemudian menyambar kurban tersebut, maka itu adalah diterimanya takarub permohonannya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka begitu. Jangan, kata mereka, pokoknya kalau jangan beriman pada seorang Rasul sampai dengan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk mengolok-olokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian berkata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, Rasul yang sempurna, qad jaa, sesungguhnya telah datang akum kepada kalian, kepada mereka, Rasulun, seorang Rasul pada saat itu, min qabli, sebelum aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 25 Rasul yang telah di Allah SWT, dan para nabi sangat banyak telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya bertauhid, menyembah Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi Allah memberikan informasi kepada Rasulullah SAW. Padahal qad ja'akum rasulun, telah datang kepada mereka itu rasul-rasul, para nabi-nabi sebelum aku, bil bayinat, dengan membawa keterangan yang nyata, bukti-bukti yang nyata. Ada mukjizat ketika dibelah sungai, itu laut dibelah, langsung terbuka, kemudian Bani Israel selamat itu. Pada saat itu juga telah diperlihatkan oleh mujizat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada datang makanan dari langit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diberikan, mereka juga tidak mau beriman kepada Rasul. Tapi sebaliknya, wabilladzina qultum, dan mereka membunuhnya. Setelah memberikan bukti-bukti yang nyata, mereka waqultum, dan mereka berkata yang telah dikatakan mereka itu sudah, itu maksudnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kamu, kepada kalian mereka, seorang Rasul sebelum aku, dengan membawa semuanya mujizat, keterangan yang nyata. Wabilladzina qultum, dan apa yang kalian ucapkan sekarang ini sudah diucapkan. Tapi nabi, para nabi dan rasulnya, tulisannya balima taltumuhum, tapi kenapa ketika membawa kebaikan, membawa mujizat, membawa bukti nyata, balima qataltum, kenapa kalian membunuh mereka, para nabi dan rasul? Kenapa mereka membunuh? In kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian orang yang benar membawa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberi motivasi pada Allah Subhanahu wa taala. Udah, jangan dihiraukan perkataan mereka. Perkataan mereka hanya memperolok-olokkan saja. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian, kata Allah Subhanahu, mereka hanya memperolok-olokkan saja. Itu juga sudah dikatakan oleh Nabi sebelum kami, bahwa siapa yang datang soal Rasul, pasti kurbannya akan dimakan api yang datang dari langit. Tapi setelah itu selesai, mereka tidak beriman lagi pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hiraukan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi lagi di ayat 185. Fa in kadzabuka,
maka mereka pun mendustakan engkau. Apabila mendustakan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman pada engkau ya Rasulullah, tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kudziba rusulun min qablik. Karena mereka juga telah mendustakan rasul-rasul sebelum engkau ya Rasulullah. Tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan mereka. Karena mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani selalu mendustakan rasul-rasul min qablika yang datang sebelum engkau ya Rasulullah. Ja'u dan membawa bil bayinat, membawa bukti-bukti yang nyata, mukjizat-mukjizat yang telah kelihatan oleh mata Tuhan. Dan tidak itu saja, wa zuburi, dan mereka diberikan kitab Zabur yang di dalamnya ada hukum-hukum, di dalamnya ada norma-norma yang harus diikuti. Bukan itu saja, wal kitabil munir, dan kitab-kitab yang menjadi penerang bagi mereka, cahaya untuk mereka. Tapi mereka tidak mau begitu. Rasul-rasul sebelum kamu ya Rasulullah. Maka jangan hiraukan ya Rasulullah. Ini adalah informasi kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan kalah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dan pada saat nanti, setelah nanti di yaumil kiamah nanti, dan pada saat nanti dicabutnya mereka, nanti akan dipertanggungjawabkan satu persatu amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti teruskan ayatnya di ayat 185 ayat surat Al-Imran ini. Kullu, setiap nafsin yang bernyawa, zaikatul maut, akan merasakan kematian. Siapapun, orang baik akan mati, orang soleh akan mati, orang kafir akan mati, orang jelek akan mati, orang ganteng akan mati, orang yang cantik juga akan mati. Semua akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Jadi kalau kita meninggal dunia, bukan ada apa-apa, bukan karena penyakit jantung, bukan karena penyakit diabetes, bukan karena apa-apa, tapi kullun nafsun za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Siapapun yang menjadi pejabat, menjadi rakyat, menjadi presiden, menjadi siapapun, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali sholat dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat setelah sholat baca surat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhani fadl as-samawati wa musliman wa ma'ana muslimin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, dan aktivitas ibadahku yang lainnya, wa mamati wa mahyaya, dan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, dipersembahkan kepadamu ya Allah. Jadi artinya kita tidak takut oleh siapapun dan oleh siapapun kecuali takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada virus, tidak takut kita. Tetap kita sholat berjamaah di masjid. Karena kenapa? Kita sudah berjanji, hanya yang takut adalah Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di mana pun sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mengalami kematian, merasakan kematian. Begitu indah pada saat sakrul maut kita mengucap la ilaha illallah. Man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah.
Siapa saja yang ahli kalamnya, perkataannya, ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Allah akan nanti memasukkan ke dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan pada saat sakaratul maut dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Qalbu kita senantiasa mengucap berzikir jauh khofi. Berzikir khofi, zikir dalam hati. Terus pada saat sakaratul maut tadi kita berzikir. Mudah-mudahan bisa kita merasa qalbu kita mengucap zikir qalbu, zikir menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita menyebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita berikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya terusan, wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya imbalan kalian akan digenapkan, disempurnakan yaumal kiamah, pada hari di yaumil kiamah nanti. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya akan ditanya, mulutnya akan ditanya, kakinya akan ditanya, dan yang akan ditanya yang paling penting adalah qalbunya. Apakah selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam? Tidak tanggung-tanggung 24 jam. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya Allah Subhanahu wa taala pada saat di yaumil qiyamah. Dan pada saat itulah kita dalam keadaan khawatir yang paling sangat, takut yang sangat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala terus, "Faman juhziha 'anil nar", barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa dukhilal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sesungguhnya dia sebagai pembagian yang paling nyata ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang dekat dengan neraka dimasukkan dalam neraka, maka dia akan fiha khalidun, dia akan masuk dalam neraka dalam keadaan ya Allah terus tidak akan diangkat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kalau mengingat kematian, kita pasti akan bersedih. Ya Allah, saya nanti pada saat nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khotimah apa tidak. Tapi kita yakin kalau kita sedang biasa 5 waktu, sholatnya awal waktu, hati kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama terus, mengagung-agung salat. Insyaallah apa yang kita baca, apa yang kita amalkan, nanti kita pada saat di sakaratul maut, insyaallah apa yang kita baca biasa baca la ilaha illallah, nanti insyaallah kita membaca, lisan kita akan mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh adalah dengan masukkan surga ridho Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Allah kemudian menjelaskan terusan ayatnya, wa mal hayatud dunya, dan kehidupan di dunia ini yang sedang kita nikmati ini illa mata'ul ghurur, hanya panah, hanya sebentar. Jangan ingin di sini karena umur umatnya Nabi Muhammad SAW hanya 60 sampai 70 tahun saja, sebentar. Meninggal nanti kita persembahkan kehidupan kita, hidup sekarang ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti setelah meninggal tidak akan hidup lagi, tapi akan hidup terus sampai tidak ada batasnya lagi. Kalau kita di dunia hanya ada batas 60 atau 70 tahun,
kita meninggal dunia, nanti di kampung akhirat kita tidak akan meninggal lagi, tapi akan hidup dan sampai tidak akan mati lagi sampai kapan. Kalau kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam, maka kita akan juga kekal dalam neraka jahanam. Dan sebaliknya, kalau kita dimasukkan ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapat surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang soleh, yang hari ini hadir, ketika penghuni neraka sudah dimasukkan neraka dan penghuni surga masuk ke surga, penghuni surga sudah melamun. Apa yang dilamunkan? Suka merenung ketika ditanya, kenapa? Kan sudah masuk surga. Iya, saya sudah masuk surga. Tapi kalau ingat ketika di dunia, kami selalu lalai. Hati saya tidak pernah menyebut Allah, tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja lalai. Ketika sholat apalagi tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salat yang dibacakan, gerakannya tetap sama, tapi kalbu seringkali diganggu oleh pengganggu kami, hawa nafsu dan saya. Sehingga hati kami, kalbu kami selalu ada di pasar ketika sholat. Hati kami ketika sholat ada di tempat kerja, ada di mana-mana, bukan pada Allah Subhanahu. Jadi penghuni surga nanti ada perenung. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa berzikir dan berzikir ingat sama Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu dan setiap detak jantung kita. Mudah-mudahan kita ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala terus menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, setiap waktu, dan setiap detak jantung kita. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum kita tutup, marilah kita doakan saudara-saudara kita, ayah, ibu, om, tante, bibi, paman, dan semuanya yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan barakah fadilah mujizat Al-Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepada mereka semua, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa taala. Bikaram umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan putra-putri dan cucu-cucu kita. Mudah-mudahan mereka semua dijadikan putra-putri yang soleh-solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada orang tuanya. Dan bagi putra-putri kita yang masih menuntut ilmu di SD, SMP, SMA, maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah lancarkan dalam menuntut ilmunya, dan Allah kabulkan seluruh cita-cita. Bagi yang belum mempunyai jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Bagi putra-putri cucu kita yang sekarang hamil sekarang, mudah-mudahan Allah beri kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat persalinannya Allah lancarkan dalam melahirkannya, dan Allah berikan putra-putri yang sehat, putra-putri yang nantinya berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan juga berbakti pada orang tuanya. Bikarul umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir,
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka, bencana, penyakit dunia dan akhirat. Mudah-mudahan seluruh cita-cita kita, permohonan kita, hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyangkut dunia maupun menyangkut akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan majelis ilmu kita, mudah-mudahan ilmu kita berkah, harta kita berkah, amal ibadah kita berkah, amal dan seluruhnya berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan ala fi kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li uzimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat. طهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك عرجات وتبلغنا غاية من جميع الخير الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وذبي بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإنك الغافرين وارحمنا فإنك الراحمين وافتح لنا فإنك فاتحين وارزقنا فإنك رازقين واهدنا وللقوم الظالمين. اللهم اجعلنا ديننا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاسئين ونيتنا المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا قمنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أبرك علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل وأنت الكل برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيد الأنبياء المرسلين وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Walaupun minkum, mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Kita tutup kaji kita dan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل وسلم وبارك عليه.